Datang perintah untuk amanah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana samian basira. Jika kalian berhukum di antara manusia, hendaknya berhukum dengan adil, jangan sampai tidak amanah. Sungguhnya Allah sebaik-baik memberi nasihat kepada kalian, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini Allah memerintahkan untuk amanah. Pertama, menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Jangan sampai kita berkhianat, ada amanah, ada kepercayaan, tidak kita berikan kepada pemiliknya. Kemudian yang kedua, kalau berhukum di antara manusia, hendaknya berhukum dengan keadilan. Sebagian ulama berpendapat ayat ini khusus kepada wulatul umur, kepada para pejabat, yang mereka diperintahkan untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya, dan mereka diperintahkan untuk adil dalam berhukum. Meskipun sebagian ulama, di antaranya seperti Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, merajikan bahwasanya ayat ini umum. Ayat ini umum kepada siapapun yang diserahkan amanah harus dia kembalikan kepada pemiliknya. Dan siapapun yang ditugaskan untuk menghukum di antara manusia, maka dia harus adil. Kenapa? Jika tidak, dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Karena Allah sami'an, innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah mendengar lagi Maha melihat. Demikian dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Allah berfirman, "Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Kata Allah, kami tawarkan amanah kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Itu Allah tawarkan. Mau enggak kalian mengemban amanah? Wahai langit, wahai bumi, wahai gunung, Allah tawarkan. Tidak diwajibkan, tapi mau enggak? Pahalanya besar kalau kalian ingin mengembannya. Tetapi kata Allah, fa'abaina ayyahmilnaha. Ternyata langit, bumi dan gunung enggan untuk mengemban amanah tersebut. Wa ashfaqana minha, dan mereka takut tidak bisa menunaikan amanah tersebut. Wa hamalahal insan, tapi manusia nekat memikul amanah tersebut. Kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu sering berbuat zalim dan sering berbuat kejahilan. Mereka mengemban amanah di atas kezaliman, di atas kejahilan. Ini dalil bahwasanya amanah adalah perkara yang sangat agung, yang dibebankan kepada manusia dan mereka harus menunaikan dengan baik. Sampai begitu agungnya amanah, langit, bumi dan gunung enggan, takut. Padahal langit begitu kokohnya seperti apa, bumi begitu kokohnya seperti apa, gunung kokohnya seperti apa, mereka takut memikul amanah. Ini Allah kasih gambaran bahwasanya amanah perkara yang sangat berat, jangan disepelekan. Gunung yang begitu kokoh, langit yang begitu kokoh, bumi yang begitu kuat tidak mau memikul amanah. Dan kalian sekarang memikul amanah tersebut, maka tunaikanlah dengan baik. Jika tidak, akan menjadi malapetaka bagi kalian di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala demikian juga dalam Al-Qur'an menyebutkan ciri-ciri penghuni surga, di antaranya kata Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu orang-orang yang memperhatikan amanah-amanah mereka dan perhatikan janji-janji mereka. Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Kemudian di akhir ayat kata Allah, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Kata Allah di akhir, mereka lah para pewaris surga Firdaus. Setelah Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Sifat-sifat spesifik, spesial. Yang pertama, khusyuk dalam salat mereka. Yang kedua, mereka meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Sampai Allah mengatakan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang senantiasa
perhatian terhadap amanah yang dibebankan kepada mereka, perhatian terhadap janji mereka. Kita nanti baru kita tahu ternyata amanah itu banyak. Ngurus istri amanah, ngurus anak amanah, ngurus suami amanah, ngurus rumah amanah, ngurus yayasan amanah, ngurus uang umat amanah, didik anak orang amanah, ustaz ngajar orang juga amanah, amanah tentang ilmu, banyak amanah, amanah terhadap tetangga, banyak amanah yang Allah bebankan. Orang beriman dia ngurusin amanah-amanah tersebut dengan baik, sehingga menjadi penghuni surga Firdaus, menjadi penghuni surga Firdaus.